357. Paman Martin saat ini sudah tidak seperti tahun lalu ketika Randy Lu melihatnya terakhir kali. Saat itu dia terlihat begitu tenang. Paman Martin saat ini disergap oleh Hazel Xiao dalam waktu yang lama. Dia terlihat seperti orang tua bagaikan lilin yang tertiup angin, matanya redup, nafasnya lemah, dan kemungkinan bisa mati kapan saja. Melihat Paman Martin dengan keadaan sengsara ini, hati Randy Lu bergetar, dan di matanya terpancar aura pembunuh yang kuat. Sama seperti Kenji Xiao adalah pelindungnya Hazel Xiao, Paman Martin juga pelindungnya Randy Lu. Bahkan seni bela diri Randy Lu, dan berbagai keterampilannya, semua diajarkan oleh Paman Martin sejak dia kecil. Dia seharusnya memanggil Paman Martin dengan sebutan guru, tetapi Paman Martin menolaknya. Jadi hubungan mereka menjadi hubungan antara guru dan teman. Dan karena Paman Martin demi masalahnya ini, disergap oleh keluarga Xiao menjadi seperti ini. Di dalam hati Randy Lu sudah menjatuhkan hukuman mati kepada keluarga Xiao. Anak muda, aku tahu dia adalah gurumu. Jika ingin menyelamatkannya, segera berlututlah kepada Tuan Muda. Jika tidak, Tuan Muda akan mematahkan lehernya sekarang. Hazel Xiao mengancam. Paman Martin menggelengkan kepalanya ke Randy Lu, mengartikan bahwa dia tidak boleh berlutut. Berlutut atau tidak? Hazel Xiao bertanya dengan suara keras, dan menggenggam erat tangan Paman Martin semakin erat. Hentikan! Mata Randy Lu memancarkan aura pembunuh, tetapi melihat ekspresi Paman Martin yang kesakitan, hatinya tenggelam, dan dia berlutut dengan perlahan. Pada saat ini, ketika kedua kaki Randy Lu hendak berlutut di tanah, tiba-tiba, terdengar suara, "Hiu," dan sebutir peluru menembus otak belakang Hazel Xiao. Randy Lu mendongakkan kepalanya, dan melihat Xuandi yang baru saja tiba. Xuandi menggunakan pistol peredam, menunggu Hazel Xiao dalam situasi yang tidak benar, dan tidak bisa menghindarinya, langsung menembaknya di kepala. Ketika Randy Lu melihat ini, dan bergegas pergi ke arah Paman Martin, dan Xuandi menembakkan beberapa tembakan ke Kenji Xiao. Pada awalnya Kenji Xiao bisa menghindari pelurunya, tetapi pada saat ini pikirannya semua tertuju kepada Hazel Xiao. Ketika dia bereaksi, hal yang sama, dia tidak bisa menghindari pelurunya lagi, tetapi tidak terkena tepat di bagian vital terpentingnya. Ini juga karena Xuandi sengaja membiarkannya tetap hidup, kalau tidak sudah dari awal dia menembak ke kepalanya. Randy Lu memeriksa Paman Martin, menyadari bahwa Paman Martin telah diracuni, dan bahkan saat ini dia tidak berbicara apa-apa. "Kak Randy, bagaimana mengurus beberapa orang ini?" tanya Xuandi. "Bunuh semuanya, dan biarkan Henry Song mengurus mayatnya," kata Randy Lu dengan nada yang dingin. "Randy Lu, kamu tidak boleh membunuhku." Kenji Xiao bergegas memohon ampun. "Berikan aku satu alasan." Randy Lu menatap Kenji Xiao dengan tatapan jijik. "Karena kamu telah membunuh Hazel Xiao. Jika kamu membunuhku juga, keluarga Xiao kami pasti tidak akan berhenti sebelum mati bersamamu." Kenji Xiao mengancam. "Benarkah? Aku sangat takut. Kalau begitu biarkan mereka datang dan mati." Randy Lu tersenyum sinis, mengeluarkan pistol peredam, dan menembakkan satu tembakan di kepala Kenji Xiao. Mata Kenji Xiao melebar, dan tidak berani untuk percaya. Jadi dia mati seperti itu. Dan mati dengan mata yang terbuka. Setelah membunuh Kenji Xiao, Randy Lu bahkan tidak berhenti, dan menembaki belasan orang ke keluarga Xiao yang terdampar di tanah. Keluarga Xiao berani menyergap Paman Martin menjadi seperti ini. Dia dan keluarga Xiao tidak akan berhenti sebelum mati. Setelah Randy Lu menghabiskan seluruh pelurunya, masih ada beberapa orang berdiri dan berlari keluar villa dengan putus asa. Sayang sekali bagaimana kecepatan mereka bisa secepat peluru. Dan ketika Xuandi di pasukan bersenjata, dia adalah raja pasukan khusus, menarik beberapa kali pelatuk pistol. Beberapa orang keluarga Xiao semuanya jatuh ke dalam kolam penuh darah. Menyimpan pistolnya, Xuandi mengambil ponselnya dan menelepon Henry Song. Dia menjelaskan situasinya, kemudian menutup teleponnya, dan mengirim lokasi kepada Henry Song. Randy Lu menelepon Troy, dan memintanya menyetir mobil ke villa. Beberapa menit kemudian, Troy sudah menyetir mobilnya sampai ke depan Randy Lu, dan Randy Lu menopang Paman Martin untuk masuk ke dalam mobil. Paman Martin telah diracun, tetapi dia tidak tahu racun apa itu, jadi dia langsung mengantarnya ke rumah sakit untuk detoksifikasi. Setelah sampai di rumah sakit, pertama-tama para dokter langsung memeriksa Paman Martin, dan membuat Randy Lu menghelakan nafas lega.
Racun seperti ini bukanlah racun yang tidak bisa didetoksifikasi. Dokter berkata bahwa ini bisa didetoksifikasi. Ada serum detoksifikasinya, dan hanya perlu beristirahat selama 1-2 hari saja. Tetapi hal yang membuat para dokter terkejut adalah ketika mereka menyuntikkan serum detoksifikasi ke Paman Martin, hanya dalam waktu setengah jam, dan Paman sudah pulih kembali ke keadaannya semula. Paman Martin memang seorang seni bela diri yang kuat. Dengan metode merawat tubuhnya selama puluhan tahun, kebugaran fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan kebanyakan anak muda. Hanya setelah melarutkan racunnya, kekuatan batinnya mulai pulih perlahan. Begitu kekuatan batinnya pulih, tubuh Paman Martin tidak akan lemah lagi. Dia adalah seni bela diri yang kuat, jadi dia memiliki fisik yang seperti itu. Melihat ekspresi para dokter yang terkejut, Randy Lu menjelaskan. Seni bela diri yang kuat. Apakah sama seperti seni bela diri yang berada di dalam novel? Perawat cantik bertanya dengan heran. Kurang lebih, Randy Lu tersenyum. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada beberapa dokter, dan membawa Paman Martin keluar dari rumah sakit. Setelah masuk ke dalam mobil, Randy Lu bertanya dengan penasaran. Paman Martin, bagaimana kamu bisa berada di tangan keluarga Xiao? Seni bela diri keluarga Xiao. Bisa dilihat bahwa kekuatan keluarga Xiao tidak kuat. Dengan metode seperti Paman Martin, tidak mungkin dia tidak bisa mengalahkan orang keluarga Xiao. Ah, jangan dibicarakan lagi, intinya, aku terkena perangkapnya mereka. Paman Martin menghela nafas dan mengingat kembali kejadiannya. Setahun yang lalu Rahmat berkata ingin menantangku, dan aku menyetujuinya. Tidak kusangka dia memasukkan racun ke dalam teh. Aku dan dia telah berteman selama puluhan tahun. Tidak disangka dia telah menjadi anjing di keluarga Xiao. Kata Paman Martin. Rahmat, Randy Lu sedikit tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu tidak menonton ketika aku berpartisipasi dalam kompetisi batu judi di offshore beberapa bulan yang lalu? Rahmat bukanlah lawanku. Bagaimana bisa menantang kamu? Ah, aku bahkan tidak tahu tentang kompetisimu pada waktu itu. Jika aku tahu, aku pasti sudah bisa mengetahui bahwa Rahmat memiliki motif tersembunyi. Paman Martin menghela nafas. Jika dia tahu waktu itu Rahmat bahkan tidak bisa menang dari Randy Lu dalam perjudian itu, dan Rahmat masih menantangnya, maka sudah pasti ada masalah. Sudahlah, serahkan keluarga Xiao kepadaku. Tunggu aku punya waktu, aku akan memusnahkan mereka. Kata Randy Lu sambil menggelengkan kepalanya. Kekuatanmu yang sekarang aku sudah mendengarnya. Bagus sekali, tetapi jangan teryayu banyak membunuh, itu akan memiliki pengaruh buruk terhadap reputasimu. Kata Paman Martin, di hadapan kekuatan yang mutlak, reputasi bukanlah apa-apa. Ketika aku membunuh bisyara Xiao, aku sudah memiliki kebencian yang tak tertandingi dengan keluarga Xiao. Dan hari ini aku sudah membunuh banyak orang di keluarga Xiao. Keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkan ini semua terjadi begitu saja. Randy Lu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Benar juga. Tetapi ketika ayahmu tahu bahwa kamu yang membunuh bisyara Xiao, dia merasa tertekan selama beberapa hari. Kata Paman Martin sambil mengangguk. Apakah kamu tahu di mana ayahku berada? Randy Lu menatap Paman Martin. Dia pernah bertanya kepada Alex bertahun-tahun yang lalu, tetapi Alex tidak tahu, dan dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Mendengar maksud dari Paman Martin, tidak peduli ayah kandungnya, atau Paman Martin, mereka telah memperhatikan dia selama ini. 358. Tahun lalu ayahmu telah kembali ke keluargamu. Aku dengar bahwa paman keduamu sakit parah. Kakekmu ingin ayahmu kembali ke keluarga untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Kata Paman Martin, aku sangat ingin tahu. Dia tahu segalanya tentangku yang sekarang. Kenapa tidak menghubungiku? Apakah karena aku telah membunuh bisyara Xiao? Hal ini bukan disebabkan olehnya. Kata Randy Lu sedikit tidak bisa berkata apa-apa. Dia memiliki cara berpikirnya sendiri. Yang terpenting adalah, dia kembali ke keluarga juga tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bahkan jika dia menjadi kepala keluarga, diperkirakan bahwa banyak orang yang tidak akan mendengarkannya. Situasi di keluarga Lubu sangatlah rumit. Ini mungkin alasan dia untuk tidak mengungkapkan identitasmu. Jelas Paman Martin. Randy Lu mengangguk tidak terjerat dalam masalah ini. Tiba-tiba dia bertanya, oh iya, Paman Martin, di mana sebenarnya keluarga Luku? Ini adalah ketika Randy Lu tahu sejarah masa lalunya. Dia sangat ingin tahu masalah ini. Dia pernah bertanya kepada Alex,
Alex berkata bahwa ayahnya sendiri yang tidak ingin memberitahunya, dan dia juga tidak bisa mengatakannya, jadi bisa dibilang memendam sampai sekarang. Paman Martin ragu-ragu, dan akhirnya berkata, keluarga lu kamu berada di sebuah pulau di negara Eropa, itu adalah negara pulau yang dikontrol di balik layar. Jadi ketika kamu tidak memiliki kekuasaan yang besar, jangan pulang dengan terburu-buru. Karena mereka akan menghabiskan kamu. Randy Lu mengangkat alisnya, di dalam hatinya berkata jika kalian orang seperti itu, buat apa aku kembali ke sana? Tetapi hal yang tidak diduganya adalah, bahwa keluarga Lu sebenarnya mengendalikan sebuah pulau negara di Eropa ini mungkin akan lebih hebat dibandingkan dengan keluarga hermit lainnya. Tentu saja, ketika mendengar Paman Martin mengatakan ini, dia akhirnya mengerti alasan kenapa ayahnya tidak menghubunginya, sebenarnya tidak ingin mengeksposnya. Randy Lu mencibir di sudut bibirnya. Mereka lebih kuat, yaitu berada di Eropa. Jika mereka datang kota New Doda, mereka juga harus diurus. Paman Martin, mari kita tetap berada di kota New Doda dan menikmati hari-hari, kata Randy Lu tiba-tiba. Petik 1. Dia ingin Paman Martin tetap di sini. Paman Martin adalah pria tua yang berusia 70 tahun, dan tidak perlu berlari bolak-balik demi masalah ayahnya, dan juga sudah seharusnya beristirahat. Paman Martin berpikir, mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan di sini dan mengajar Kiki untukmu. Mata Randy Lu berbinar, tersenyum dan berkata, ini sangat bagus. Paman Martin sangat terpelajar, dan hampir semua keahliannya diajarkan oleh Paman Martin. Ada Paman Martin yang mengajar Kiki, itu benar-benar berkah buat Kiki. Paman Martin akan tinggal di sini, membuat Randy Lu sedikit bersemangat. Para guru itu hanya mengajarkan pengetahuan kepada Kiki, tapi yang bisa Paman Martin ajarkan ke Kiki adalah berbagai cara dan keterampilan untuk bertahan hidup. Meskipun dengan prestasinya saat ini, anak-anaknya tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup mereka, tetapi siapapun yang menjadi seorang ayah pasti ingin anaknya berprestasi. Selanjutnya, ini adalah tentang mendirikan kamar dagang. Lokasi kantor kamar dagang dipilih di Hotel Bintang 5 di keluarga Chen. Untuk keluarga Chen, Hotel Bintang 5 ini didonasikan untuk keperluan umum. Randy Lu membebaskan biaya keanggotaan untuk keluarga Chen. Pada saat yang sama bagi banyak orang, mereka juga punya preferensi dalam hal ini. Walaupun orang lain memiliki beberapa keluhan, tapi mereka hanya membahasnya secara pribadi, dan tidak memperluaskannya. Pada hari pembentukan kamar dagang, hampir setengah dari perusahaan di kota New Doda bergabung dengan kamar dagang, sebagian besar dari mereka terkait hubungan erat dengan 3 keluarga besar. Jika 3 keluarga besar itu tidak bergabung dengan kamar dagang, maka mereka juga tidak akan bergabung. Dan orang-orang yang tersisa hanyalah menunggu dan melihat. Lagi pula tidak semua perusahaan bersedia membayar uang keanggotaan sebesar 2 miliar setiap tahun. Uang keanggotaan ini diurus oleh dana kamar dagang, dan milik publik. Selain biaya-biaya biasa, uang lainnya semuanya digunakan untuk investasi. Jika untung maka kamar dagang akan memberikan bonus, jika rugi, semua orang akan ikut membayar. Tentu saja, investasi sedikit uang ini juga tidak akan menghasilkan berapa banyak uang, tetapi jika dioperasikan dengan benar itu juga memungkinkan anggota untuk mendapatkan modalnya kembali. Tujuan dari kamar dagang ini, terutama untuk mempromosikan perkembangan ekonomi di kota New Doda, dan mendukung beberapa perusahaan yang lemah, terutama dipimpin oleh LKK Technoscience dan keluarga Chen. Jadi terakhir yang terpilih menjadi ketua adalah Randy Lu, dan Gunawan mendapatkan jabatan sebagai wakil ketua. Dan Denny dengan kebangkitan kekuatan yang kuat, memiliki posisi tunggal setara dengan posisi ketua dewan direksi. Dan adapun posisi lainnya, mereka juga dipilih oleh anggota. Tetapi ada hal yang mengejutkan Randy Lu. Gunawan menyuruh Sulan Chen untuk menjadi wakilnya. Jangan lihat aku, gadis itu yang ingin datang. Aku hanya membantu menyampaikan keinginannya. Jika kamu tidak mau, telepon dia dan menolaknya saja. Melihat Randy Lu menatap dirinya sendiri, Gunawan tersenyum dan berkata, lalu kenapa kamu tidak meneleponnya dan menolaknya? Randy Lu sedikit tidak bisa berkata apa-apa, juga tidak terlalu memikirkannya. Ada seorang asisten juga bagus, agar jika ada masalah dia tidak terus-menerus berlari ke kamar dagang untuk melapor. Ada seorang asisten, ada banyak hal yang tidak perlu dia sendiri untuk mengurusnya.
Tujuannya hanya untuk membuat bisnis banyak orang jadi lebih baik, bukan untuk membiarkan semua orang setiap hari datang ke kamar dagang memujinya. Jika kata-kataku berguna, dia juga tidak akan mendengarkanku. Kata Gunawan tersenyum getir. Biarkan dia datang. Tapi aku beritahu keburukanku terlebih dahulu. Aku adalah orang yang sangat ketat. Jika pada saat itu dia tidak bisa menghadapi kesulitannya, jangan salahkan aku jika aku tidak memberinya muka. Kata Randy Lu tersenyum. Jika dia tidak bisa menghadapi kesulitannya, langsung menyuruhnya pulang ke kakeknya untuk belajar seni bela diri saja, tidak perlu memberiku muka. Kata Gunawan tersenyum. Sebelum rapat di sore hari, akhirnya Sulan Chen datang untuk melapor. Ketua, apa yang harus aku kerjakan? Sulan Chen menatap Randy Lu sambil tersenyum. Randy Lu mendongakkan kepalanya dan menatap Sulan Chen, mengenakan pakaian formal, dan membuatnya terlihat seperti seorang asisten profesional. Mengangkat alisnya, Randy Lu berkata, bersihkan meja dan kursi terlebih dahulu. Sulan Chen terkejut, tidak disangka Randy Lu menyuruhnya untuk bersih-bersih. Mulutnya cemberut, baiklah, menyapu saja, gadis ini bisa menahannya. Tetapi dengan sangat cepat dia menyadari, seluruh kantor ini sama sekali tidak ada debu, bisa dikatakan bahwa sama sekali tidak bernoda. Tapi dia masih mengambil handuk dan dengan sok aksinya dia melakukan. Ketua, sudah selesai menyapu. Setengah jam kemudian, Sulan Chen meletakkan handuk, dan berjalan ke arah meja Randy Lu untuk melaporkan. Oh, kalau begitu kamu beristirahat dulu, nanti pergi rapat. Randy Lu tidak mendongakkan kepalanya, dan berkata dengan santai. Dia sedang mempelajari pidato, melihat bagaimana memanfaatkan pidato pertama kali di kamar dagang ini, terutama bagaimana meningkatkan antusiasme semua orang. Pidato adalah sebuah seni, ini bukan keterampilan Randy Lu, jadi dia masih harus menyiapkannya untuk sementara. Bukannya dia ingin sengaja membuat Sulan Chen dalam kesulitan, tetapi pada saat ini dia tidak memiliki niat untuk mengatur Sulan Chen. Sulan Chen berpikir bahwa Randy Lu sengaja mempersulitnya. Dengan tampilannya yang menonjol, dia duduk di sofa dan bermain ponselnya. Lagi pula Randy Lu yang menyuruhnya untuk beristirahat dan juga tidak takut Randy Lu akan membicarakannya. Setengah jam berlalu lagi, akhirnya waktunya tiba. Randy Lu mengambil naskahnya, dan menyadari Sulan Chen sedang bermain ponselnya. Tiba-tiba dia sedikit terdiam. Tetapi dia tidak berkata apa-apa, dan hanya berkata, ayo pergi, rapat. 359. Pidato di Kamar Dagang dan Industri sangat sukses. Ini membuat Randy Lu merasa sedikit ganjil. Sejujurnya dia merasa bahwa dirinya masih belum menunjukkan kemampuan yang bagus. Tapi dia lupa bahwa berdasarkan statusnya yang saat ini, dia sudah tidak perlu menggunakan diksi untuk memodifikasinya. Dia hanya perlu merencanakan sebuah cetak biru masa depan bagi semua orang. Membiarkan semua anggota dapat melihat harapan sudah dapat memuaskan kepercayaan semua orang. Tidak perlu mengatakan yang lainnya, LKK Technoscience sendiri akan cukup dicernakan dalam seluruh kamar dagang dan industri ini. Ditambah dengan pengaruh Randy Lu dan Gunawan, serta kebangkitan Demi baru-baru ini, dan saat persaingan antara tiga keluarga besar untuk proyek pemerintah, pastinya akan memiliki sebagian keuntungan besar. Makanya semua orang masih dipenuhi kepercayaan bagi masa depannya Kamar Dagang dan Industri. Malam hari, setelah pulang ke rumah, Linda sudah selesai mempersiapkan makan malam. Saat makan, Linda pun bertanya, perusahaan teknologi dapat mengirim pengawal kan? Aku ingin kamu membantuku untuk menjaga sejenak brand ini. Di sela perkataan Linda, dia mengeluarkan selembar foto dan menyodorkan kepada Randy Lu. Randy Lu mengambil foto tersebut dan melihat sejenak wanita yang memiliki paras elok. Wanita ini tinggal dan sedang berjalan di atas karpet merah, di mana bagian belakangnya merupakan standar untuk festival film. Ini merupakan salah satu artis baru yang naik daun, kan? Kata Randy Lu sambil melihat foto tersebut. Tahun lalu dia mengundang sekelompok artis terkenal untuk bernyanyi di pertemuan tahunannya. Dia pun tidak menyadari artis wanita ini. Dia barusan hari ini menjadi tenar. Namanya Jennifer dan dengar-dengar bahwa dia memiliki kemungkinan besar untuk mendapat penghargaan Ratu Perfilman pada festival film tahun ini. Randy Lu mengangguk kepalanya. Toko elektronik Tongjia Linda tentu tidak sama dengan LKK Technoscience, tidak perlu beriklan dan hanya perlu pejabat untuk mengirimkan beritanya saja sudah dapat menggemparkan seluruh dunia.
Dia tahu bahwa orang-orang di toko elektronik Tongjia pada kenyataannya sangat sedikit, apalagi saat mengeluarkan produk baru. Jika mencari artis untuk berbicara atau diiklankan di jaringan televisi, produk baru ini akan sangat susah untuk diperkenalkan keluar. Pada artis yang saat ini, siapa yang akan pergi menculiknya? Apakah masih perlu sendirian menjaganya? Randy Lu menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Jennifer ada sedikit berlagak. Tahun lalu dia mengundang artis yang begitu luar biasa dan mereka pun tidak perlu dijaga. Tapi dia masih mengeluarkan ponselnya, memotret foto Jennifer, mengirimkan kepada Suandi dan membiarkan Suandi bersiap-siap untuk pergi menjemput Jennifer. Manajer perusahaan mereka yang memintanya, maka kami mengkoordinir sejenak. Oh iya, dia besok pada pukul 1 siang akan tiba di bandara, kata Linda. Randy Lu mengangguk kepalanya sambil mengirimkan jadwal perjalanan Jennifer kepada Suandi. Suandi mendapatkan tugasnya dari Randy Lu. Pada hari kedua di sore hari, dia pun tiba 30 menit lebih awal di bandara. Sesampai di bandara, dia melihat segerombolan pria dan wanita muda sedang menjaga di luar bandara. Untung saja tidak ramai. Ada beberapa yang menarik spanduk dan dia di atasnya tertera kata, "Jennifer, kami mencintaimu." Suandi yang tahu bahwa orang-orang ini adalah penggemar artis besar yang akan dijemputnya itu. Suandi tidak begitu banyak menonton film atau drama, makanya dia juga tidak mengerti mengenai para artis ini. Dia lebih tidak mengerti dengan penggemar gila ini. Apa yang sebenarnya sedang dipikirkan mereka ini? Dia pernah mendengar bahwa penggemar berat para artis itu pada umumnya sangat gila. Makanya dia tidak memaksa membuka jalan ke sana. Dia tidak ingin membuat masalah yang tidak diperlukan. Kemarin si Dewi Jennifer mengatakan bahwa hari ini dia akan tiba di bandara pukul 1. Sekarang sudah jam 12:28. Sebentar lagi akan berjumpa dengan idolaku. Aku benar-benar terharu. Seorang gadis berumur 17 atau 18 tahun mengambil ponselnya dan dengan semangat berkata kepada orang di sebelahnya. Betul sekali, aku juga sangat jujur. Siapa yang akan menyangka bahwa Kak Jennifer akan datang ke kota Yudoda kami, kata gadis di sebelah yang juga sedang mengangguk dengan semangat. Ini pertama kalinya bagiku untuk berjumpa artis besar pada jarak yang dekat. Selain itu ini adalah idola kesukaanku. Tidak bisa, aku merasa diriku tidak bisa berdiri dengan stabil. Suandi yang mendengar perkataan gila semua orang ini mengangkat alisnya dan berpikir mengapa beberapa penggemar ini sungguh gila. Dia mundur ke satu sisi dan melihat waktu. Diperkirakan bahwa Jennifer dalam beberapa menit lagi akan keluar. Jadinya dia ingin merokok di depan kap mobilnya. Di saat Suandi baru saja akan mengeluarkan sebatang rokoknya, dia tiba-tiba mendengar jeritan di pintu keluar bandara. Dia pun mengangkat kepalanya dan hanya melihat di pintu keluar terdapat segerombolan orang-orang yang sedang berteriak sambil tidak henti melambaikan spanduk di tangan mereka. Kemudian, diikuti dengan 4 pengawal berjas hitam yang berjalan keluar, seakan memberi sebuah sikap yang tidak dapat didekati. Di belakang mereka terdapat seorang wanita cantik yang memakai syal dengan postur badan tinggi. Meskipun sebagian besar wajah cantik wanita ini disembunyikan di balik kacamata hitamnya, tapi orang-orang masih dapat mengenalinya. Dia adalah Jennifer, si artis besar itu. Di belakang Jennifer terdapat seorang wanita berumur 30 tahun dengan memakai kacamata hitam yang sama. Dan di belakang asistennya masih terdapat 4 pengawal lagi. Dengan 8 pengawal yang mengawal, Suandi melihat bahwa hanya Linda saja yang dapat perlakuan yang begitu besar seperti ini. Tapi itu juga tidak ada cara lainnya. Linda sudah 2 kali diculik dan tentu saja harus lebih berhati-hati. Jangan-jangan artis besar ini juga sama seperti Kak Randy yang memiliki banyak musuh lagi. Suandi menggelengkan kepalanya dan juga sedikit terkeluh. Kamu sudah memiliki 8 pengawal dan masih bilang itu tidak cukup. Selain itu masih meminta Kak Randy untuk meminta beberapa pengawal, bahkan presiden yang sedang melakukan perjalanannya juga belum tentu akan mendapat perlakuan seperti ini. Untung saja Kak Randy hanya memintaku seorang saja yang datang. Kalau tidak orang-orang akan mengira bahwa LKK Technoscience sangat mempedulikan satu artis ini. Melihat para penggemar yang tidak henti mengambil foto, asisten bibi Akang Jennifer tidak berhenti mencaci. Dilarang memotret, dilarang memotret. Suandi sedikit tidak mengerti, kalian yang memberitahu para penggemar untuk datang menyambutmu, tapi kamu malah tidak memperbolehkan mereka untuk memotretmu. Ini sungguh tidak masuk akal dan ini terlalu berlagakan.
Pada saat ini, dia lebih tidak mengerti dengan para penggemar. Artis besar ini, Jennifer, hanya membiarkan kalian datang untuk meningkatkan sedikit ketenarannya saja. Untung saja pacarku bukan orang penggemar artis, kalau tidak aku bisa marah dengannya, kata Suandi dalam pemikirannya. Jennifer berjalan keluar bandara dan masih belum ketemu dengan orang yang diutus toko elektronik Tongjia untuk menjemputnya. Dia seketika merasa tidak gembira dan berkata, asisten Magi, di mana orang-orangnya toko elektronik Tongjia? Kenapa sampai sekarang masih belum ada orangnya? Mungkinkah mereka tidak tahu bahwa aku pukul 1 siang turun dari pesawat? Aku akan bertanya. Asisten Magi juga merasa sedikit tidak senang. Ini sama sekali seperti tidak menghargai mereka. Tidak perlu menghubunginya lagi. Aku datang untuk menjemput kalian, kata Suandi sambil menerobos kerumunan orang-orang itu. Jennifer melihat Suandi dari atas hingga ke bawah, hatinya merasa sedikit tidak enak dan bertanya, toko elektronik Tongjia hanya mengutusmu seorang saja untuk datang kemari. Iya, Suandi mengangguk kepalanya dan dengan percaya diri berkata, aku sendiri cukup untuk menjagamu. Jennifer sekilas menatap Suandi dengan dengki. Dia kemudian melipat kedua tangan di depan dadanya dan terdiam. Suandi tertegun dan sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Jennifer. Pada saat ini, dia malah mendengar ocehannya asisten Magi. 360. Apa maksud perusahaan Tongjia? Tidak ingin bekerja sama dengan Jennifer. Kalian coba carilah tentang kita. Begitu banyak perusahaan yang mau bekerja sama dengan Jennifer. Apa maksud perusahaan kalian? Aku beritahu kamu, kalau Scarson tidak siapkan 10 mobil mahal untuk jemput kita, maka kita tidak akan pergi ke sana. Asisten Magi menatap remeh kepada Suandi. Suandi terdiam. Apakah artis zaman sekarang begitu angkuh? Tapi dia hanyalah seorang pengawal dan tidak bisa banyak protes kepada Jennifer. Oh, kalian tunggu bentar. Aku tanya dulu kepada bos. Ucap Suandi lalu mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi Randy Lu. Dia juga tidak menghindar dari Jennifer dan langsung menghubungi Randy Lu di hadapannya. Kak Randy, artis mereka merasa orang yang datang menjemputnya kurang. Kalau kita tidak menjemputnya dengan 10 mobil mahal, dia akan membatalkan kerjasama dengan kita, ujar Suandi jujur. Dia begitu angkuh, dijemput dengan 10 mobil mahal, dia kira dirinya adalah orang penting. Baik, kamu suruh dia tunggu, aku akan segera ke sana. Kebetulan aku tidak jauh dari bandara. Selesai mengatakan itu, Randy Lu memutuskan panggilan dan menyuruh Troy mengendarai mobil ke bandara. Dia baru saja selesai mengamati proyek baru dari perusahaan Dewi dan jalan menuju pulang. Saat ini bandara juga tidak begitu jauh darinya. 10 menit kemudian, mobil Randy tiba di pintu gerbang bandara, lalu bertemu dengan sekumpulan orang yang mengocehi Suandi. Untung saja Suandi sudah pernah mengalami banyak hal besar, kalau tidak mungkin saja dirinya akan tenggelam dalam air liur para penggemar. Mohon minggir, Troy membuka jalan dari kerumunan secara paksa untuk Randy Lu. Ada beberapa penggemar yang kenal Randy Lu dan mereka semua tercengang. Artis ini bukanlah apa-apa di hadapan Randy. Sedikit anak muda yang sempat mengenali Randy Lu. Selain orang-orang pecinta teknologi, jarang sekali ada orang yang tahu Randy Lu. Saat Randy Lu sedang melihat Jennifer, begitu pula dengan Jennifer mereka. Petik 1. Jennifer ini bisa dikatakan cukup cantik, pantas dia memiliki banyak penggemar. Kamu itu bos perusahaan Tongjia? Tanya asisten Magi sambil melihat Randy Lu. Kedatangan Randy Lu membuat dia dan Jennifer agak terganggu. Randy belum mengatakan apapun, tapi dia telah memberi mereka berdua tekanan yang tak berbentuk. Boleh dikatakan seperti itu. Kudengar kalian ingin kita siapkan 10 mobil mahal untuk menyambut kedatangan kalian. Kalau tidak, kalian akan membatalkan kerjasama, bukan? Tanya Randy. Kalau kamu itu bos perusahaan Tongjia, seharusnya kamu tahu betapa terkenalnya Jennifer. Padahal kita sudah membahasnya untuk membawa banyak pengawal melindungi Jennifer, tapi kalian hanya memberi 1 pengawal. Apa maksud kanan? Tanya asisten Magi curiga. Pengawalku bisa digunakan untuk 1 lawan 10. Apakah kalian ingin mencobanya? Tanya Randy Lu. Maksudmu dia bisa lawan 10 orang? Bagaimana kalau dia tidak sehebat itu? Ujar Jennifer sambil melirik remeh Suandi. Kahan boleh asal mencari 10 pengawal. Kalau mereka bisa mengalahkan pengawalku, aku bisa memuaskan apa yang kalian inginkan dan langsung menyiapkan 10 mobil Maserati untuk menjemput kalian, ujar Randy Lu.
Baik, kalau pengawalmu menang, aku akan pergi bersama kalian, ujar Jennifer. Para penggemar menyemangati Jennifer setelah melihat situasi ini, seperti dirinya yang mau bertarung. Bukan pengawalnya, Kak Jennifer, kalahkan dia biar mereka tahu betapa hebatnya dirimu. Ucapan yang tak berguna seperti ini, Jennifer bisa menerimanya dengan senang. Randy Lu menggelengkan kepalanya pelan, lalu membiarkan Swandy mulai. Suruh mereka 8 datang bersama, ujar Swandy sombong. Ternyata wanita ini masih tidak percaya dengan kemampuannya dan menyuruh dia untuk memanggil Randy Lu datang. Ini sungguh membuat dirinya kesal. Lihat dirimu yang begitu kurus, aku sendiri sudah cukup, ucap seorang pengawal Jennifer, lalu berjalan mendekati Swandy. Melihat kedua pihak pengawal mulai bertarung, para penggemar Jennifer sangat semangat. Hari ini mereka cukup beruntung. Saat banyak orang yang bersorak senang, mereka juga menyemangati pengawal Jennifer. Mendengar sorakan penggemar, pengawal Jennifer semakin sombong. Dia memainkan tangannya dan berkata dengan remeh, aku beri kamu 3 kali pukulan. Kamu dulu yang mulai, kamu terimalah baik-baik. Swandy tertawa dingin, dan tanpa sungkan, langsung maju memberikan pukulan kepada pengawal itu. Kecepatan Swandy mengeluarkan pukulan tidaklah cepat. Pengawal Jennifer menaikkan sudut bibirnya setelah melihat keadaan ini. Dia memiringkan tubuhnya untuk menghindar. Petik 1. Kalau kecepatan serangan Swandy seperti ini, tentu dia bisa menghindarinya. Sayangnya saat serangan Swandy sudah mau mendekati pengawal Jennifer, dia tiba-tiba merubah kepalan menjadi tamparan dan mendarat di wajah orang itu. Prak, meskipun jaraknya begitu dekat, tapi tamparan Swandy yang terakhir itu sungguh kencang dan membuat orang itu melayang jauh dalam sekali pukulan. Orang-orang membuka mata besar setelah melihat pengawal Jennifer diserang Swandy hingga melayang jauh. Mereka menatap Swandy tidak percaya. Jennifer semakin tidak percaya. Para pengawal yang dia miliki merupakan pengawal profesional bayaran perusahaannya. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan anak kurus seperti Swandy? Benar, tubuh Swandy memang sangat kurus, tetapi ini tidak mempengaruhi kemampuannya. Sebaliknya hal itu membuat dirinya semakin aneh. Aku sudah mengatakan biarkan 8 pengawalmu maju bersama. Swandy menepuk tangannya dan menatap remeh kepada pengawal yang terjatuh di lantai. Biarkan semua orangmu majulah. Jangan habiskan waktu kita semua, ujar Randy Lu. Raut wajah Jennifer dan asisten menjadi sangat buruk. Mereka tidak sangka bahwa Swandy begitu hebat. Kalian bertujuh semua majulah. Pukul dia sekeras mungkin. Aku akan bertanggung jawab atas apa semua yang terjadi, ujar Jennifer berbalik badan kepada 7 pengawal. Meskipun 7 pengawal itu juga terkejut dengan kemampuan Swandy, tapi teringat mereka bertujuh pasti bisa mengalahkan Swandy. Dasar bocah, kamu memang terlalu sombong. Biarkan kita bertujuh untuk memberikan ajaran untukmu, ujar seorang pengawal. Jangan banyak berbicara. Jangan-jangan kalian tidak tahu kalau pemeran figuran banyak yang mati karena banyak berbicara, ujar Swandy sindir. Cari mati. Ketujuh pengawal itu sangat kesal setelah disindir Swandy dan langsung menyerang Swandy. Melihat aura ketujuh orang itu, entah Jennifer ataupun penggemarnya menghela nafas mereka. Pengawal yang ditampar Swandy tadi seperti edang menamparkan mereka juga dan berharap ketujuh orang bisa mengalahkan Swandy. Tanpa peduli orang banyak yang menyerang satu orang, 361. Kalian kalah jauh. Swandy tertawa. Dia tidak mundur, melainkan maju ke 7 orang itu. Swandy memang adalah tentara khusus, bukan yang biasa. Randy Lu begitu mementingkan dirinya, alasan utama karena kemampuannya dan tenang membiarkannya untuk melindungi Kiki. Meskipun ada 7 orang dari pihak lawan, tapi setelah beberapa saat kemudian, ketujuh orang ini bahkan tidak menyentuh baju Swandy, melainkan ada 2 orang yang tertampar keras oleh Swandy. Sisa 5 orang juga bertahan selama 1 menit dan berakhir terbaring lemas di lantai. Melihat semua pengawal terkalahkan, semua penggemar Jennifer terkejut. Ada seseorang yang lihat Swandy, tapi hati Noah tidak merasa kagum, melainkan kesal. Alasan mereka kesal adalah karena Swandy melukai pengawal bias kesukaan mereka. Tapi setelah melihat kehebatan Swandy, dia juga tidak berani mengatakan apapun. Saat ini raut wajah Jennifer dan asisten Maggie menjadi sangat buruk. Mereka tidak sangka bahwa ke-8 pengawalnya sangat tidak berguna, hingga dia menjadi sangat malu. Bawa mobil ke sini untuk menjemput artis besar kita ke perusahaan Tongjia, ujar Randy kepada Swandy, setelah Troy pergi. Melihat punggung kepergian Randy, Jennifer
merasa sungguh tidak senang. Tapi saat dia berhadapan dengan begitu banyak penggemar, dia juga tidak bisa memilih keputusan yang lain. Dia harus mengakui kekalahannya, sehingga dia hanya bisa pergi ke perusahaan Tongjia. Tapi dia sudah memiliki pikiran lain di dalam hatinya. Saat tiba di perusahaan Tongjia, dia baru lanjut balas dendam. Tapi dia seketika tidak ingin melakukannya, setelah melihat Suandi menyetir mobil dengan 4 tempat penumpang, apalagi mobil yang seharga 2 miliar ini. Mobil biasa ini. Jennifer membuka matanya, besar dan menatap Suandi yang duduk di kursi supir. Mobil biasa. Suandi sungguh tidak mengerti lagi. Sekarang memang banyak artis yang kaya, tapi apakah uangmu itu sangat berguna? Bahkan mobil yang seharga 2 miliar lebih juga dianggap biasa olehnya. Lihatlah Kak Randy yang begitu kaya, bahkan masih bisa naik angkutan umum. Manusia memang tidak bisa dibanding. Iya, mobil ini. Kalau kamu tidak ingin, beli saja dulu mobil, baru ke sana. Suandi juga bisa kesal. Jennifer terus mencari masalah dengannya, sehingga hal ini membuatnya kesal. Sikap macam apa itu? Jennifer seketika sangat kesal mendengar hal ini. Dia meletakkan tangannya di pinggang. Dia, dengan tidak puas berkata, aku tidak ingin menerima iklan ini, kasih saja siapa yang menginginkannya. Segera pesankan tiket pesawat menuju kota Jingrang. Aku ingin pulang sekarang. Asisten Magi sibuk membujuk. Jennifer, jangan marah-marah terus. Pekerjaan ini telah disepakati oleh kantor dengan perusahaan Tongjia. Kita juga tidak boleh membatalkan perjanjian ini dari sepihak. Dia hanyalah seorang pengawal, untuk apa kamu kesal dengannya? Asisten Magi tentu tahu biaya iklan yang diberikan perusahaan Tongjia sangat tinggi. Kantor pasti tidak ingin membatalkannya. Membatalkan perjanjian harus membayar rugi sebanyak 30%, itu bukanlah biaya kecil. Apalagi kalau membatalkan perjanjian, maka uang ini tentu harus dikeluarkan oleh Jennifer. Baik, aku tidak kesal kepadanya untuk sementara, ujar Jennifer lalu membuka pintu mobil duduk di kursi penumpang. Manajer melirik para pengawal sekilas dan membiarkan mereka naik taksi sendiri ke perusahaan Tongjia, lalu ia ikut Jennifer naik mobil. Setelah Suandi mengantar Jennifer dan manajernya ke perusahaan Tongjia, serta membawakan mereka ke resepsionis, lalu kembali ke LKK Technoscience. Randy juga tidak mengurus hal ini lagi. Lagi pula Linda hanya ingin dia bantu melindungi Jennifer. Randy Lu lihat dirinya memiliki 8 pengawal dan juga malas mengurus lagi. Dia sudah pernah menyambut banyak tokoh terkemuka, tapi belum pernah bertemu dengan Jennifer yang begitu angkuh. Jujur saja kalau Jennifer hanyalah artis, apa berhaknya dia untuk berpura-pura di hadapannya? Ketua, ayahku ada datang kemari tadi. Dia suruh aku bertanya kepadamu, apakah malam ini ada waktu untuk menyaksikan pertandingan futsal antar tim nasional Cina dan tim nasional Korea? Tanya Sulan saat tiba di kamar dagang. Mereka bertanding di kota Yugoda. Tanya Randy Lu asal. Dia juga sangat suka futsal saat masa-masa kuliah. Dia juga sering begadang di pertandingan futsal. Lalu lihat tim nasional negaranya makin buruk, ditambah dia sudah menikah dan punya anak, dia jadi sudah tidak pernah menyaksikannya. Tapi ucapan Sulan membuat dia kembali lagi ke masa-masa di mana dia menyaksikan pertandingan futsal. Iya, kamu tidak tahu, mereka akan bertanding di Gimnasium Pusat Olahraga Olimpiade Yugoda. Ini adalah pertandingan kelompok Piala Asia. Kalau negara kita menang hari ini, maka tim kita akan menjadi peringkat pertama, ujar Sulan dengan wajah yang semangat. Sepertinya ia juga adalah seorang penggemar futsal. Baik, kalau ada tiket, aku akan pergi bersamanya, ujar Randy sambil mengangguk kepalanya. Ayahku membeli tiket ruangan yang bisa ditempati banyak orang, ujar Sulan. Baik, bolehlah. Dimulai pukul berapa? Tanya Randy. Pukul 7:30 malam, kebetulan pas kesana setelah makan malam. Oh iya, bagaimana kalau makan malam bersama? Ujar Sulan. Lain kali saja makan-makan. Randy Lu terkekeh pelan, tidak ingin terlalu dekat dengan Sulan. Randy bahkan takut Linda akan cemburu jika mengetahui Sulan menjadi asistennya. Linda mudah sekali cemburu dan dia sudah pernah merasakannya. Sulan agak kecewa, tapi tidak ditunjukkan secara langsung. Dia tertawa dan berkata, kalau begitu, nanti aku akan menghubungimu. Tidak perlu, aku akan tiba di sana tepat waktu. Kalian cukup menunggu saja. Randy Lu menggelengkan kepalanya. Baik. Sulan mengangguk juga tidak memaksa lagi. Setelah mengurus beberapa hal di kamar dagang, Randy pergi lagi ke LKK Technoscience beristirahat.
Setelah selesai mengurus transaksi chip komputer super, lalu baru kembali ke rumahnya. Randy Lu bersandar di sofa menonton berita. Dia bertanya setelah melihat Linda yang tidak senang. Apa yang terjadi? Petik 1. Aku sungguh kesal. Linda langsung duduk di samping Randy dan mengeluh. Jennifer itu sombong sekali. Aku hari ini juga melihat dia. Memang sangat sombong. Bagaimana kalau ganti yang lain? Ujar Randy. Sudahlah. Kalau membatalkan kerjasama, deposit kita akan melayang. Meskipun Jennifer ini agak susah diajak kerjasama, tapi dia memanglah artis dan memiliki banyak penggemar. Linda menggelengkan kepalanya dan merasa lebih baik menggunakan Jennifer. Randy tertawa dan berkata, sungguh, aku tidak pernah tahu siapa itu Jennifer, mungkin dia baru terkenal karena dramanya. Siapa tahu ia akan tidak terkenal dalam waktu sementara. Hari ini kulihat kesombongannya, sudah bisa memastikan bahwa ia hanya bisa terkenal untuk 3 tahun. Itu juga sudah sangat cukup. Waktu 3 tahun, produk kita juga sudah berubah, ujar Linda sambil tertawa. Randy Lu mengayunkan tangannya dan tidak ingin membahas topik ini lagi. Oh iya, aku nanti akan pergi nonton pertandingan bersama Gunawan. Tim nasional lawan tim Korea, apakah kamu ingin pergi? Tanya Randy Lu. Kalian saja yang pergi. Aku tidak tertarik dengan lomba futsal. Aku malam ini juga harus lembur untuk menyelesaikan rencana iklan ini, ujar Linda sambil menggelengkan kepalanya. Randy Lu mengangguk dan lanjut menonton berita. Setelah makan malam selesai, dia sendiri menyetir mobil ke pusat olahraga Olimpiade 362. Ketika Randy Lu tiba di pusat olahraga Olimpiade, dia melihat bahwa hanya ada Sulan Chen seorang diri. Di mana ayahmu? Apakah belum datang? Tanya Randy Lu. Kenapa? Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Sulan Chen berkata dengan nada tidak senang. Randy Lu tidak ingin bercanda dengan Sulan Chen, mengangkat bahunya lalu berkata, mari kita masuk, pertandingan bola juga akan segera dimulai. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan ke arah gerbang terlebih dahulu. Dia menebak Gunawan mungkin hanyalah salah satu alasannya Sulan Chen. Orang bodoh ini. Sulan Chen memandangi sosok belakang Randy Lu, lalu menggigit bibirnya. Hatinya sedikit kesal, dia tidak pernah berjumpa dengan pria yang begitu tidak peka seperti ini. Sulan Chen menghentakkan kakinya diam-diam, kemudian mengikutinya. Ruangan pribadi memang bagus, tetapi jaraknya sedikit jauh. Jika memiliki penglihatan yang buruk mungkin tidak dapat melihat jelas para pemain yang berada di lapangan. Pada saat ini, di seluruh stadion penuh dengan orang, mungkin ada sekitar 50 atau 60.000 orang, sangatlah bising. Tetapi melihat pertandingan haruslah memiliki rasaan dan suasana seperti ini. Harus dikatakan bahwa, meskipun kekuatan tim sepak bola China tidak begitu baik, tetapi penggemar bola China lumayan banyak, itu hanya karena stadionnya agak kecil. Kalau tidak pertandingan tingkat nasional seperti ini, bahkan jika ada ribuan posisi lagi, pasti juga akan terduduk penuh. Para pemain yang pemanasan mulai keluar satu persatu, pertandingan akan segera dimulai. Segera pertandingan telah dimulai. Randy Lu sambil menonton sambil mengobrol dengan Sulan Chen. Waktu juga berlalu dengan cepat. Namun, sepanjang pertandingan, tim China belum mencetak gol, tim Korea telah mencetak 3 gol. Ini membuat semua penggemar tim China sangat kesal. Sejujurnya, Randy Lu melihat ini juga lumayan tidak senang. Terutama pada saat terakhir, di saat penggemar tim China mencemooh, para pemain tim Korea malah mengangkat jari kelingking ke arah tempat duduk penonton. Ini merupakan penghinaan terhadap para penggemar tim China. Tidak tahu kapan sepak bola negara kita akan semakin bagus. Ketika meninggalkan stadion, Sulan Chen berkata dengan menghela nafas. Tidak akan lama, dalam 10 tahun pasti akan meningkat. Randy Lu berkata dengan tegas. Apakah kamu ingin investasi sepak bola? Mata Sulan Chen bersinar, lalu bertanya. Memiliki pemikiran ini, Randy Lu menganggukkan kepala. Melihat sepak bola negara ini yang sangat terbelakang, dia merasa sudah waktunya untuk keluar melakukan sesuatu. Apakah kamu akan membeli tim sepak bola atau? Tanya Sulan Chen dengan sedikit penasaran. Randy Lu tidak berbicara, dia sedang memikirkan sesuatu. Oh iya, bos tim Swai Yudoda juga telah bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri. Kinerja tim Swai tahun ini sangatlah buruk, sudah terjatuh ke zona pemorosotan. Aku mendengar bahwa mereka juga berniat untuk menjual timnya.
Kata Sulan Chen, dia adalah penggemar sepak bola sejati. Meskipun kekuatan tim Shuai sangatlah lemah, tetapi di setiap pertandingan, dia masih pergi melihatnya. Kamu beritahu semuanya bahwa besok ada rapat pagi hari. Randy Lu berkata kepada Sulan Chen. Baik, meskipun Sulan Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan Randy Lu, tetapi dia merasa Randy Lu akan mengadakan rapat besok. Seharusnya ada hubungan dengan sepak bola. Semua orang tahu alasan mengapa tim sepak bola China tidak bisa bangkit sepanjang waktu. Bukan orang China yang tidak menyukai sepak bola, tetapi karena tidak memiliki fasilitas itu. Ditambah lagi, di mata beberapa orang tua, anak-anak selain belajar adalah belajar. Mereka merasa melakukan hal lain adalah sedang membuang waktu. Ini menyebabkan tidak bisa mendidik pemain muda yang hebat sepanjang waktu. Tentu saja, alasan utamanya masih adalah sistem organisasi. Keesokan harinya, Randy Lu bersiap datang ke tempat kamar dagang dan industri. Semua anggota melihat Randy Lu dengan penasaran. Mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memberitahu semua orang untuk rapat. Proyek LKK Technoscience selanjutnya akan diluncurkan setelah 2 bulan lagi. Apakah pemerintah memiliki proyek besar yang akan diluncurkan? Semua orang berpikir seperti ini di dalam hati. Semuanya sedikit bersemangat. Proyek yang dapat mengganggu Randy Lu, pastinya adalah proyek besar. Di saat semua orang sedang memikirkan di dalam hati, Randy Lu akhirnya mengatakan keluar proyeknya. Semuanya, aku ingin mendirikan fondasi sepak bola untuk mendukung pengembangan sepak bola negara. Aku menghitungnya sebentar kemarin, diperkirakan membutuhkan dana lebih dari puluhan triliun baru dapat membuatnya bekerja. Aku mendirikan fondasi ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi hanya sekedar untuk membuat sepak bola negara dapat berkembang sesegera mungkin. Asosiasi sepak bola tidak bisa melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Randy Lu berkata dengan terus terang. Mendengar perkataan Randy Lu, semua orang langsung terdiam. Mereka semua mengerti maksud perkataan Randy Lu, yaitu investasi, tetapi investasi yang tidak mendapatkan pembalasan. Ini setara dengan dana amal. Aku akan menyumbangkan 6 triliun terlebih dahulu, tetapi sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri, walaupun hanya menyumbang 2.000 tetap harus menyumbang. Jika ada yang tidak menyumbang maka akan langsung ditendang keluar dari Kamar Dagang dan Industri. Randy Lu melanjutkan, dia tahu bahwa hanya berharap dengan Kamar Dagang dan Industri saja, itu tidak mungkin meningkatkan jumlah sumbangan mencapai lebih dari puluhan triliun. Dan untuk mengembangkan tim sepak bola China, 20 miliar masih jauh dari cukup. Namun, pada tahap awal memiliki 20 miliar ini, sudah dapat mendirikan beberapa tempat pelatihan sepak bola di kota-kota besar. Lagi pula, banyak orang yang masih berharap untuk melihat sepak bola negara sendiri dapat berkembang sesegera mungkin. Sebagai olahraga terbesar saat ini, sepak bola telah menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada penggemar sepak bola yang tidak berharap melihat tim sepak bola negara sendiri dipanggil pemimpin lapangan sepak bola. Keluarga Chen menyumbang 2 triliun. Sebagai wakil ketua, Gunawan juga menjadi orang kedua yang menyumbang. Selama lebih dari setengah tahun ini selalu mempertahankan hubungan kerjasama yang baik dengan LKK Technoscience. Keluarga Chen juga telah menghasilkan banyak uang. Bagi mereka meskipun 2 triliun sangatlah besar dan tidak rela, tetapi Gunawan selalu gemar melakukan kegiatan amal yang dapat meningkatkan reputasi nama baiknya seperti ini. Menggigit bibirnya, dia masih bersikeras untuk mengeluarkan 2 triliun. Tentu saja, dia berani menyumbang 2 triliun. Yang pertama untuk mendukung Randy Lu, membuat semua anggota tahu bahwa pendapat keluarga Chen dan Randy Lu adalah sama. Kedua, dia percaya bahwa dia begitu mendukungnya seperti ini, Randy Lu pasti tidak akan merugikan keluarga Chen. Ketiga, di dalam hati Gunawan sendiri, juga berharap tim sepak bola China dapat bangkit. Aku juga menyumbang 2 triliun. Dewi adalah orang ketiga yang menyumbang. Melihat bahwa Dewi juga menyumbang begitu banyak, semua orang sedikit terkejut. Meskipun keluarga Li akhir-akhir ini menandatangani proyek besar dengan LKK Technoscience, tetapi keluarga Li beberapa tahun terakhir sangat tidak stabil, dan dengan perlahan mulai membaik. Petik 1. Dewi dapat menyumbangkan begitu banyak uang kepada fondasi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Li masih sangat kuat, sudah sepenuhnya baik. Selanjutnya, para anggota lainnya mulai menyatakan menyumbang. Beberapa perusahaan menyumbang 200 miliar, dan lainnya menyumbang di antara 2 miliar hingga puluhan miliar.
Itu harus, jika ingin bergabung bisnis dengan LKK Technoscience, maka harus rela berkorban. Hari ini mereka memberi muka kepada Randy Lu, mendukung langkah Randy Lu. Besoknya Randy Lu pasti akan menghasilkan lebih banyak keuntungan untuk mereka. Garis bawah, ini sepertinya merupakan pemikiran seluruh anggota. Sejujurnya, sebuah proyek besar, kepala yang sebenarnya pasti akan berada di tangan beberapa perusahaan besar, tetapi mereka mensubkontrakkannya. Para perusahaan kecil ini juga mendapatkan penghasilan yang lumayan. Setidaknya lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. 363. Pembentukan fondasi sepak bola akan sangat lancar pada saat rapat, karena Sulan Chen berinisiatif bertanggung jawab atas fondasi ini, maka seluruh fondasi akan diurus olehnya. Kebetulan dia juga merupakan penggemar setia sepak bola, dan juga merupakan nona besar keluarga Chen. Pekerjaan untuk berhubungan dengan asosiasi sepak bola seharusnya dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja, semua hal itu adalah urusannya Sulan Chen. Fondasi diserahkan padanya. Dia akan membentuk timnya sendiri. Kemudian bagaimana menggunakan semua dana ini pada tempat yang dibutuhkan. Pembentukan fondasi sepak bola Yudoda telah menarik perhatian besar dari asosiasi sepak bola. Dikatakan bahwa ada sumbangan 16 triliun hari itu. Begitu jumlahnya diumumkan, seluruh penggemar sepak bola China membludak. Selama ini, asosiasi sepak bola ingin menyelesaikan masalah-masalah ini, tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Kemajuannya juga sangatlah lambat. Seiring waktu, melihat tidak ada harapan kebangkitan sepak bola, banyak orang juga sudah menyerang. Akhir-akhir ini, untuk penggemar sepak bola Yudoda, hal yang paling menyebalkan adalah tim mereka sendiri terjebak di zona pemorosotan. Masih ada 5 pertandingan tersisa di musim pertandingan ini. Setidaknya harus memenangkan 3 kali pertandingan. 2 pertandingan seimbang baru dapat berhasil mempertahankan posisinya. Tetapi tim sepak bola itu telah 5 kali berturut-turut kalah, sudah berganti pelatih inti dan masih belum membalikkan kekalahan. Cepat lihatlah berita. Berita apa? Berita resmi Swai. Ada apa? Apakah akan mengganti pelatih inti lagi? Bukan, tetapi tim akan dibeli oleh seorang pemimpin. Haha, siapa yang akan membelinya? LKK Technoscience. Bos dari LKK Technoscience alias Randy Lu berjanji kepada para penggemar sepak bola bahwa tim sepak bola pasti akan berhasil mempertahankan posisinya. Di musim pertandingan selanjutnya akan memasukkan pemain sepak bola terkenal, dan membangun ulang kembali tim. Benarkah? Biarkan aku melihatnya. Adegan ini sedang dilaksanakan di seluruh tempat-tempat besar di Yudoda. Banyak dari penggemar tim Swai melihat berita resmi itu sampai menangis. Ini adalah cinta mereka terhadap Swai, cinta terhadap sepak bola. Bos Randy Lu telah mengulurkan tangan, tim Swai kita akan terselamatkan. Setiap kali Bos Randy Lu mengulurkan tangan, akan membuat seluruh dunia terguncang. Apakah kali ini, dia bisa membawa tim Swai kita membuat seluruh dunia terguncang? Pasti bisa, meskipun sepak bola China tidak begitu baik, tetapi aku percaya pada Bos Randy Lu. Percaya bahwa dia pasti dapat memberikan sebuah kejutan untuk semua penggemar bola China, bahkan penggemar bola di seluruh dunia. Setelah beberapa penggemar melihat berita itu, satu persatu memuji Randy Lu, dan ada banyak orang bahkan pergi ke situs web resmi LKK Technoscience untuk berkomentar, berterima kasih kepada Randy Lu mengulurkan tangan menolong tim sepak bola mereka. Para penggemar adalah sekelompok orang yang murni dan lucu. Melihat peningkatannya meningkat di situs web resmi dalam sekejap, muncul begitu banyak komentar dari para penggemar bola. Orang-orang di LKK Technoscience sedikit menghela nafas atas fenomena ini. Informasi tentang Randy Lu membeli tim Swai sudah diumumkan ke media. Orang-orang di LKK Technoscience tentu saja tahu jelas. Terutama para atasan-atasan itu, Randy Lu memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan pasar saham. Sepertinya hampir semua pengurus bergabung dengan pasar saham. Petik 1. Randy Lu bukan tidak memiliki uang ini. Sejujurnya, dia hanya menggunakan 200 miliar untuk membeli Swai. Swai awalnya adalah anggota Kamar Dagang dan Industri. Ditambah lagi akhir-akhir ini Swai selalu rugi. Dia juga ingin menjualnya. Jadi dia menjual 200 miliar kepada Randy, memindahkannya ke Randy Lu. Randy Lu membiarkan para pengurus LKK Technoscience menjadi pemegang saham. Pertama adalah untuk membiarkan mereka juga menghasilkan sedikit uang. Kedua, juga adalah untuk merangsang antusiasme para pengurus terhadap pekerjaan.
Setelah pengumuman resmi, Randy Lu langsung memberitahu kelompok pelatih dan semua para pemain untuk mengadakan pertemuan darurat. Isi pertemuan sangatlah sederhana, yaitu memotivasi semua orang harus berhasil mempertahankan posisi. Jika posisi berhasil dipertahankan, dari pelatih hingga pemain, setiap orang akan mendapatkan bonus 4 miliar, dan memiliki kesempatan untuk tetap tinggal dalam tim dengan gaji tinggi di musim pertandingan selanjutnya. Pertemuan ini membuat seluruh tim sepak bola sangatlah bersemangat terhadap 5 pertandingan untuk mempertahankan posisi selanjutnya sangatlah percaya diri. Setelah berita itu tersebar keluar, semua penggemar SWAY kembali bersemangat, dan sekali lagi menyerbu situs web resmi LKK Technoscience lagi. Semua orang sedikit meratapi LKK Technoscience memang sangatlah kaya dan memiliki aura seperti ini. Ini juga membuat para bos pelatih dan orang lainnya di kedua tim lainnya yang mungkin akan masuk ke zona pemerosotan merasa sangatlah iri. Tetapi mereka juga hanya berani berbicara dengan asal ketika diwawancarai oleh media. Ini juga dapat dipahami. Jika SWAY tidak merosot, maka salah satu dari mereka pasti akan merosot. Mereka tentu saja tidak bisa menggunakan uang untuk memotivasi para pemain berjuang keras seperti Randy Lu. Jadi mereka hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat ini saja. Setelah selesai mengadakan pertemuan, Randy Lu meninggalkan tim sepak bola, memberikan ruangan itu untuk tim sepak bola. Tuan muda akan pergi kemana? Troy melihat, baru jam 4 sore, jadi dia bertanya. Randy Lu melihat jam sebentar, masih terlalu cepat untuk kembali. Tiba-tiba teringat bahwa sudah lama tidak mengunjungi toko elektronik Tongjia. Sekalian pergi melihat produk baru apa yang sedang mereka luncurkan. Meskipun produk baru toko elektronik Tongjia dikembangkan oleh tim peneliti LKK Technoscience, tetapi spesifiknya apa, Randy Lu tidak pernah menanyakannya. Hari ini masih memiliki waktu luang, jadi sekalian pergi melihatnya. Pergi ke toko elektronik Tongjia, kata Randy Lu. Baik, Troy menganggukkan kepala, lalu memutar mobil ke arah Nyoka Telektron Longjia. Dengan segera tiba di toko elektronik Tongjia. Setelah Randy Lu turun dari mobil dan akan pergi ke kantornya Linda, dia melihat Linda berjalan keluar dengan wajah sedih. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Randy Lu. Melihat Randy Lu, Linda menggelengkan kepala, lalu berkata, ini karena Jennifer lagi. Ada apa dengannya? Tanya Randy Lu. Dia merasa wanita itu tidak bisa diandalkan. Bukankah hari ini ada konferensi pers? Sebelumnya Jennifer pernah berperan sebagai dokter dalam drama. Ketika wartawan mewawancarainya, dia mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan medis. Kemudian Linda merasa sedikit sakit kepala. Dia tidak ingin melanjutkannya lagi. Randy Lu mengangkat alisnya, lalu berkata, kemudian wartawan langsung mengajukan pertanyaan yang berkaitan tentang medis dan dia tidak dapat menjawabnya. Benarkan? Ya, benar-benar idiot. Kalau tahu begitu aku tidak akan menggunakannya. Linda menganggukkan kepala. Dia juga dibuat menjadi sangat kesal. Randy Lu menyemberutkan mulutnya. Wanita ini benar-benar sangat pandai membuat masalah. Biarkan aku pergi lihat denganmu. Randy Lu berkata sambil mengikuti Linda datang ke AUA resepsi. Di depan pintu AUA resepsi sudah dikelilingi oleh banyak wartawan yang memegang mikrofon dan kamera. Randy Lu melihat sekeliling, dan tidak melihat sosok Jennifer. Para wartawan itu berdiri di depan kamera masing-masing, lalu berkata, Jennifer sang artis terkenal, mengatakan bahwa dia sendiri memiliki keterampilan medis. Sebelumnya ketika memainkan peran seorang ahli bedah, juga merupakan peran karakter dia yang sebenarnya. Nanti, Jennifer akan mempertunjukkannya secara langsung, harap tunggu dan lihatlah. Para wartawan ini, beberapa sedang merekam, beberapa sedang menyiarkan. Linda membawa Randy Lu berjalan masuk melewati pintu belakang. Aula resepsi sangat pribadi, dibagi menjadi beberapa ruangan. Pada saat ini, tepat ketika Randy Lu memasuki aula, dia mendengar suara marah Jennifer dari ruang hias, dan juga suara manajer humas toko elektronik Tongjia. Nona Jennifer, kamu jangan khawatir, kami akan mengatasinya sesegera mungkin. Mengatasinya? Bagaimana kalian mengatasinya? Jennifer menunjuk ke arah manajer humas dan marah dengan suara yang keras, benar-benar tidak mengerti. Mengapa orang sepertimu bisa melakukan humas? Apa yang harus ditanyakan wartawan? Apa yang tidak seharusnya ditanyakan? Apakah kamu tidak mengaturnya? Haha,
Siapa yang menyuruh mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Tetapi Nona Jennifer, kamu tiba-tiba berkata bahwa kamu mengerti medis dan berperan seperti karakter kamu yang sebenarnya. Ini juga tidak berada dalam rencana kita. Randy Lu yang di luar mendengar ini, hatinya tidak bisa menahan untuk mencibir. Hal ini pasti Jennifer sendiri yang ingin berlagak hebat di depan para wartawan. Saat ini terbongkar, dan malah ingin memberikan semua tanggung jawab kepada toko elektronik Tong Jia. Benar-benar tidak masuk akal. Dia mendengus dingin lalu berjalan masuk ke ruang rias bersama dengan Linda.